Selamat datang di layanan PT Jasa Konsultan Keuangan Indonesia. Para pelaku usaha, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mau menyampaikan, baru-baru ini kami diundang oleh investor besar di Indonesia, di mana beliau mencari perusahaan-perusahaan yang bisa saja menjadi salah satu dari klien kami, yaitu di mana investor tersebut akan mendanai lebih dari 100 miliar untuk usaha yang akan berkembang. Skema dari investor ini adalah tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa harus lolos BI checking, dan tanpa pengembalian dana. Nah, luar biasa bukan? Nah, jika begitu akan ada pertanyaan, bagaimana investor tersebut mendapatkan keuntungan ya, karena di dunia segala sesuatu tidak ada yang gratis ya. Oke, jadi investor ini memiliki satu skema di mana beliau nanti akan invest di satu perusahaan dan kemudian cukup ditukar dengan saham minoritas ya, yang berkisar 20% sampai 40%, dan pada umumnya yang disampaikan oleh beliau kebanyakan saham 30% ya. Nah, kami juga waktu itu bertanya kepada beliau contoh perusahaan ya yang didanai ya. Jadi nanti di sesi-sesi berikutnya, di halaman berikutnya nanti kita akan membahas tentang salah satu perusahaan yang dibanggakan oleh investor ini didanai ya, lebih dari 100 miliar yang terjadi pada Maret 2022 lalu ya. Oke, kita akan lanjut. File kami PT Jasa Konsultan Keuangan Indonesia, kami adalah konsultan pajak yang dimulai dari tahun 2009. Kemudian kami masuk tahap yang kedua pada tahun 2017-2018. Perusahaan kami, Jasa Konsultan Keuangan Indonesia ini diminta oleh investor untuk mencari, menseleksi, menganalisa perusahaan-perusahaan, yaitu klien-klien kami sendiri yang bisa disuntik atau didanai oleh investor kami. Dan puji syukur pada tahun 2020 kami masuk tahap yang ketiga, yaitu kami sendiri menjadi investor buat klien-klien kami, walaupun masih dengan dana terbatas ya. Dan hal ini terus berlanjut sampai dengan yang baru-baru ini kami temukan investor besar yang mendanai bahkan hingga dimulai dari 100 miliar rupiah ya. Perkenalkan, nama saya Wanto dan saya memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang supply chain, pendanaan bisnis dan beli jual perusahaan, di mana saya telah melakukan edukasi mengenai bagaimana berbisnis tanpa hutang, bagaimana melakukan akuisisi, dan memiliki perusahaan dimodali oleh investor. Nah, alumni saya itu mulai dari Jakarta ya, dan kemudian dari provinsi yang paling jauh yaitu provinsi Aceh hingga ke Papua ya. Dan Bapak Ibu bisa melihat bahwa background saya pernah di Astra Group dan kemudian di salah satu perusahaan investment juga, dan saya memiliki pengalaman untuk bertransaksi ataupun berhubungan ya dengan nama-nama besar yang kita lihat di layar kali ini. Kembali lagi kepada lokal investor ya. Jadi yang investor yang kami temui baru-baru ini adalah investor lokal, di mana beliau sudah mendanai atau memiliki investasi ya di Bank BRI, di BNI, Indofood, Bukit Asam, di properti juga ada, kita lihat Sentul City, kemudian AKR, Antam, Adi, dan di air minum Cleo, dan kemudian di bidang energi Indika, Medco,
MNC, Wijaya Karya, Unilever, dan masih banyak lainnya. Dan investor pada saat ini juga menyampaikan ya jenis-jenis perusahaan yang beliau bisa danai seperti properti, hotel, rumah sakit, manufaktur, logistik, trading company, otomotif, tambang, konstruksi, dan lain-lain ya. Asalkan ya bukan bisnis dunia malam ya, atau hotel jam-jaman ya. Beliau tidak akan invest di bidang tersebut ya. Mohon maaf. Kembali lagi kita kepada bagaimana sih investor tersebut tuh bisa untung ya, memberikan pendanaan atau investasi tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa pengembalian ya. Yaitu karena investor tuh masuk dana, dapat saham ya, jadi ditukar saham minoritas. Nah, dapat untungnya itu ketika beliau atau investor ini menjual saham lewat skema IPO atau TBK atau go public. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha juga harus sadar bahwa cara beliau masuk seperti itu. Masuk ke dalam perusahaan di mana nanti ketika dinyatakan oleh bursa dan OJK sebagai perusahaan yang layak untuk melantai di bursa, barulah beliau akan masuk untuk kemudian secara sistem di bursa ya. Jadi masuk dana, kemudian mereka mendapat saham, dan kemudian mereka setelah itu mereka jual ya ketika sudah proses IPO. Dalam hal ini investor tersebut masuk dana bisa beberapa tahap ya. Tahap awal bisa saja sebelum IPO ya. Jadi perlu Bapak ketahui dengan skema ini itu adalah win-win solution. Nanti kita akan melihat, jadi pengusaha itu diuntungkan, pelaku usaha diuntungkan, tapi investor juga diuntungkan ya. Nanti kita akan melihat contoh bagaimana sih pengusaha itu diuntungkan dan kemudian investor itu diuntungkan ya. Jadi sama-sama win-win solution, nanti kita akan bedah. Ini hal yang luar biasanya para pelaku usaha, di mana pendanaan yang nanti akan didapatkan itu bisa ditujukan untuk melunasi hutang ya. Jadi ini jarang-jarang ya kita menemui ada investor yang kita mendapat dana, tapi dananya itu kita bisa pergunakan untuk melunasi hutang ya, hutang bank atau hutang pihak yang ketiga. Kemudian bisa juga untuk modal kerja, untuk pembelian bahan baku, pembelian aset ya. Aset ini bisa seperti pembelian mesin, pembelian gudang ya, atau pembelian prasarana lainnya ya, itu bisa dilakukan. Atau juga bisa membuka cabang ya. Jadi misalnya contoh restoran ataupun usaha di minuman ya, yang contoh kafe yang begitu marak dan kemudian mau buka cabang, ini bisa mendapatkan pendanaan lewat skema ini. Atau bahkan ya, yang menarik itu bisa digunakan ya dana yang nanti didapat itu untuk membeli pabrik ya, membeli pabrik, bisa pabrik supplier, pabrik customer, atau akuisisi project ya. Nanti kita akan bedah juga ya, ada contoh yang mendapatkan pendanaan ini malah untuk membeli pabrik ya, untuk membesarkan, melebarkan usahanya. Dan ini hal yang luar biasa yang tidak mudah ya didapatkan ya skemanya ya para pelaku usaha. Kita lanjut. Bila ada pertanyaan, persyaratannya seperti apa sih? Persyaratannya yaitu yang pertama yaitu dalam bentuk PT. Jadi memiliki aset di atas 5 miliar. Yang kedua, lama usaha minimal 12 bulan. Jadi ini syarat yang tidak terlalu sulit ya, karena kebanyakan usaha-usaha yang mengajukan ke kami itu usahanya lebih dari 12 bulan. Kemudian memiliki sumber pemasukan. Jadi dengan kata lain, kalau usahanya mungkin 2 tahun, 3 tahun, tetapi masih membakar duit, jadi seperti apps yang lain-lain yang belum ada sumber pemasukan, mohon maaf, sementara dari investor kami belum bisa mendanai. Dan keempat ya, bahkan ada perusahaan yang rugi ya, itu masih ada peluang didanai walaupun prosesnya lebih lama ya. Tapi kami terbuka dan untuk menerima perusahaan-perusahaan yang kami udah berjalan, tapi kami punya prospek yang bagus tetapi masih rugi saat ini. Ya perlu dimaklumi di 3 tahun terakhir ini
kita juga mengalami pandemi COVID yang memang beberapa perusahaan tuh suffer atau menderita kerugian, tetapi sebelumnya juga mendapatkan keuntungan. Tapi all the way, pada akhirnya para pelaku usaha yang walaupun usahanya mungkin dari awal sampai saat ini ya, katakanlah secara total juga mengalami kerugian, masih bisa untuk mengajukan kepada kami untuk kami analisa dan kemudian nanti diajukan kepada investor untuk didanai. Untuk dokumen awal yang dimana kami akan lihat, kami akan analisa, yaitu kalau para pelaku usaha tertarik untuk didanai, jadi bisa mengajukan dokumen-dokumen awal seperti company profile ya. Dalam hal ini bentuk badannya PT ya. Jadi CV dan UD, PD yang lain-lainnya itu mesti harus diproses dulu menjadi PT ya. Kemudian yang kedua adalah laporan neraca keuangan 1-3 tahun terakhir. Ya, jadi 1 tahun ini 1 tahun jika memang perusahaannya itu ya katakanlah sudah 13 bulan atau 14 bulan, otomatis laporan neraca keuangan yang diminta adalah laporan neraca keuangan 1 tahun terakhir. Bagaimana kalau misalnya perusahaannya lebih dari 5 tahun? Tetap yang nanti kami akan minta hanya laporan neraca keuangan 1-3 tahun terakhir saja ya. Jadi dalam hal ini 3 tahun terakhir ya. Kemudian yang ketiga itu cash flow projection 5 tahun ke depan, yaitu setelah dana masuk, dengan catatan para pelaku usaha harus memiliki target ya, berapa dana sih yang dibutuhkan. Dan dana yang dibutuhkan, contoh kalau 100 miliar itu katakanlah saat ini mungkin belum dibutuhkan, saat ini perlu hanya 25 atau 30, jadi tidak apa-apa, jadi direncanakan. Jadi katakanlah nanti sudah mendapat dana, katakanlah setiap 6 bulan butuhnya 20 atau 25 miliar. Sehingga dengan kata lain dalam waktu 2 tahun ya, itu dana 100 miliar bisa terserap. Dan para pelaku usaha tidak perlu khawatir bila memang dibutuhkan. Nanti kami juga bisa untuk mengirimkan perjanjian NDA ya, non-disclosure agreement. Nah, Bapak Ibu, pada saat ini kami mau menyampaikan ya satu perbandingan ya, perbandingan pendanaan 100 miliar. Katakanlah ya, ini misalnya ada satu perusahaan yang karyawannya termasuk ownernya ada 6 orang, profitnya hanya 200 juta per bulan ya, net profit ya, dan kemudian asetnya di bawah dari 40 miliar, maka bila dilakukan pinjaman ke bank, ya pinjaman ke bank ini dari orang perbankan sendiri yang saya cross-check ya, dimana kalau memang aset di bawah 40 miliar, ya pinjaman dari bank ya berkisar 20M sampai 28 miliar. Dan kemudian biaya di depan ya, untuk mendapatkan pinjaman itu tuh ada biaya di depan, yang biayanya yang terdiri dari administrasi, provisi, biaya survei, biaya appraisal, biaya notaris, biaya asuransi gitu ya, dan lain-lain itu biayanya sekitar 5% lah yang harus dibayar di depan. Dengan kata lain, kalau misalnya mendapatkan pendanaan 100 miliar ya, itu biaya prosesnya itu yang harus dibayar disiapkan oleh pelaku usaha itu 5 miliar ya di depan ya. Ini pun jangan catatan ya Bapak Ibu, dengan kondisi yang aset 40 kurang dari 40 miliar ini, bank bisa memberikan pinjaman di atas asetnya ya. Hal ini contoh 100 miliar ya, yang itu sangat sulit sekali ya didapatkan ya. Dan kemudian walaupun ya sudah membayar biaya di depan 5%, tapi tetap kan untuk bulanannya pelaku usaha yang sudah mendapatkan pinjaman dari bank. Jadi kalau misalnya dapat dana 100 miliar, udah siapin dulu 5 miliar di depan. Sesudah kemudian mendapatkan pendanaan, itu bulan berikutnya lagi sudah harus bayar bunga. Bunga ya, bayar bunga plus pokok pinjaman, yang sebetulnya skema bank itu ketika kita melakukan pencicilan pertama di bulan pertama lah ya, kita melakukan cicilan itu lebih banyaknya membayarnya bunga. Katakanlah misalnya pinjamannya 10 tahun ya, maka bisa jadi tahun pertama sampai tahun ke
5 katakanlah. Itu misalnya cicilannya, katakanlah cicilan 100 juta. 100 juta sebulan. Maka dari 100 juta itu sebulan bisa jadi 80% atau 80 juta itu buat bayar bunga. 20%-nya hanya untuk bayar pokok ya. Itu sebagai gambaran ya. Angka pastinya kita tidak bahas di sini, cuma yang perlu disampaikan bahwa ketika kita pinjam di bank dengan tenor cukup panjang, maka cicilan pembayaran kita ke bank itu di bulan-bulan atau di tahun-tahun pertama ya sampai kelima itu lebih banyak dibayar untuk bunga ya. Pokoknya itu mendekati tahun-tahun terakhir ya. Itu yang perlu kita sadari. Dan untuk pinjaman di bank ini, bank itu akan melihatnya adalah jumlah asetnya sama profit bulanan ya. Biasanya dilihat di bidang itu ya. Nah, kami juga perlu sampaikan bahwa kami juga selaku konsultan, kami juga menjadi investor dan kami juga memiliki jalur investor konvensional ya, yang kami miliki ya, yang biasa kami juga tawarkan kepada klien-klien kami ya. Nah, investor kami ini pendanaannya itu ada yang dimulai ya dari 10 miliar sampai hingga 1 triliun ya. Nah, kemudian ada yang skema dari investornya itu tanpa biaya di depan. Ya, tapi juga mereka ada yang memberikan bagi hasil minimal 10% per bulan. Nah, ini tidak mudah ya pelaku usaha karena investor yang mendanai tersebut. Jadi ini mencari usaha yang bisa memberikan bagi hasil ke mereka tuh 10% per bulan ya. Besar menurut kami besar ya, tapi ini memang yang dipersyaratkan oleh investor karena kebetulan investor yang kami miliki ini adalah beliau juga sebagai pengusaha, pelaku usaha di mana beliau sangat ahli untuk menjalankan uang beliau, di mana ROI atau keuntungannya atau profitnya itu bahkan lebih dari 10% per bulan. Sehingga kadang-kadang ketika ada uang nganggur ya dari investor itu, beliau juga mempersilahkan kami untuk mengajukan pendanaan kepada beliau, tetapi dengan target bagi hasil 10% per bulan ya. Ini angka yang tidak mudah ya untuk dipenuhi oleh para pelaku bisnis. Ada juga investor yang mendanai ya di atas 1 triliun untuk proyek-proyek ya dalam bentuk perusahaan ya, di mana mereka atau investor ini meminta saham mayoritas 70% sampai 90% ya. Jadi setahun yang lalu ya, kami juga ada mengajukan satu klien yang memiliki proyek mengubah batu bara low kalori ya. Batu bara low kalori yaitu yang grade-nya yang paling rendah itu diubah dengan teknologi dari Jerman itu menjadi green solar ya, green solar. Nah, ini awalnya proposalnya sekitar 900 miliar, tetapi karena investor kami mensyaratkan minimal yang diajukan kepada mereka adalah 1 triliun, sehingga dibuat 2 line, sehingga totalnya sekitar 1,8 triliun. Dan proyek itu sudah sampai beberapa kali meeting, sehingga meeting antara investor dengan owner dari pengusahanya langsung, tetapi gagal total karena investor memintanya sahamnya 70%, tetapi pelaku usahanya meminta 40%. Ya, investor minta 70-30, 70 investor, pelaku usahanya minta 40-60, jadi dia si pelaku usahanya 40%. Nah, itu gara-gara komposisi saham yang tidak ketemu saja, akhirnya menjadi batal ya. Nanti kita mau lihat nih perbedaannya dengan skema investor kita yang terbaru ya. Yang dilihat di investor di sini tuh adalah historis transaksi dan kredibilitas buyer atau pembayar ya. Jadi kembali lagi seperti tadi yang ada, bila
para pelaku usaha punya tambang batu bara kemudian mengalami kasus yang sama, di mana batu bara yang low kalori itu sulit dijual, bisa saja nanti kita akan membahasnya lebih lanjut ya, untuk diajukan kepada kami dengan skema yang baru ya, tuh bisa didanai dengan skema yang lebih menarik ya. Nah, ini yang terakhir, yaitu investor kami yang terbaru ya. Jadi investor ini skemanya skema IPO. Jadi pendanaan itu mulai dari 100 miliar sampai 5 triliun ya. Ini bisa bertahap ya. Jadi katakanlah 100 miliarnya itu bisa bertahap. Misalnya setiap 6 bulan sekali, semester ya, 25 miliar ya. Jadi itu bisa diatur ya oleh pelaku usahanya, keperluannya seperti apa, mau di bulan kapan, yaitu nanti bisa kita atur. Dan kemudian perlu waktu, dan kemudian prosesnya juga jelas ya, jelas. Nah, di sini nanti kita akan membahas bagaimana dengan yang investor skema IPO ini cara cepat meningkatkan kekayaan 10 kali lipat ya. Nanti kita akan mau melihat bagaimana sih caranya, keuntungannya kalau menggunakan investor skema IPO itu tuh para pelaku usaha tuh bisa meningkatkan kekayaan 10 kali lipat. Dan terus terang, banyak orang-orang kaya di dunia seperti Elon Musk yang pada saat ini menjadi orang nomor 1 ya di dunia yang terkaya, yang mengalahkan Bill Gates ya kurang lebih dari 10 tahun, karena beliau menggunakan skema di sini ya, skema investor yang skema IPO atau go internasional ya, dikembangkan oleh beliau. Kalau kita di sini juga sama, di skema IPO yang di lokal, itu cara cepat untuk meningkatkan kekayaan 10 kali lipat. Nanti kita akan lihat ya, kenapa sih bisa seperti itu ya. Nah, seperti tadi juga di sini di bank disampaikan ada biaya di depannya 5%. Kalau misalnya dapat sekitar 100 miliar berarti ya butuh 5 miliar ya di depan ya. Di biaya di IPO-nya pun sama, ada biaya ya, ada biayanya. Kalau misalnya pendanaannya 100 miliar itu sekitar 5,3 sampai 7 miliar ya. Jadi ini biaya IPO ini baik butuh dananya 100 miliar, 200 miliar, 500 miliar, bahkan hingga 5 triliun, itu tetap biayanya itu 5,3 sampai 7 miliar. Jadi dengan kata lain, kalau semakin besar dana yang dibutuhkan, maka biaya IPO itu makin lebih rendah daripada biaya untuk mendapatkan pinjaman di bank ya. Cuma ini keuntungannya, kalau dengan biaya IPO ini kita sudah tidak perlu lagi membayar bunga, membayar pokok gitu ya, dan tidak perlu mengembalikan dana ya. Jadi hanya membagikan dividen atau bagi hasil ya. Dan bagi hasil itu pun ditentukan oleh pengusahanya, bukan oleh investor. Jadi bila ada profit baru dikeluarkan bagi hasilnya. Profit itu katakanlah misalnya 50, 60% atau 70%. Dari profit baru dibagikan, itu juga diatur oleh pengusahanya ya. Bahkan di tahun ini kami juga lihat ada satu perusahaan yang tadi sudah disebutkan ya, ada perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah disebutkan di awal, itu bahkan perusahaan yang ternama ya, perusahaan yang memiliki distributor yang jaringan distribusi yang banyak sekali, produk-produk makanan yang sangat terkenal, bahkan sampai ke luar negeri, itu tidak memberikan dividen ya, karena ada kebijakannya tersendiri ya. Jadi ini keunggulannya ya kalau menggunakan skema IPO ini, jadi dividen ditentukan oleh pengusaha bukan oleh investor ya. Beda dengan yang di pinjaman di bank, itu wajib kita membayar bunga yang ditentukan. Investor konvensional pun sama ya, ada kewajibannya yang diikat, yang biasanya sih ya menguntungkan dari sisi investor ya. Sedangkan dengan investor skema IPO ini, keuntungannya itu atau bolanya, pengendalinya itu ada di pengusaha. Itu kelebihannya ya dengan skema IPO ini ya. Dan kemudian di investor skema IPO ini pun tidak banyak tuntutan ya, karena mereka ya minta saham itu minoritas ya, paling sekitar 30% ya, umumnya 20-40%, tapi rata-rata ya sekitar 30%
Dan keperluan dananya pun ini fleksibel, bisa untuk bayar hutang, akuisisi pabrik, dan lain-lain ya. Yang dilihat investornya ini adalah rencana bisnis ke depan ya. Ini luar biasa, karena bila ada perusahaan mau mengajukan pinjaman dana misalnya ke bank, dia mau planning katakanlah mau beli pabrik gitu ya, bidangnya mungkin belum pernah dikuasain sama pengusaha itu, maka kalau ke bank itu kecil kemungkinannya didanai. Di investor konvensional pun sama. Investor konvensional akan melihatnya track recordnya. Orang ini misalnya ada punya pengetahuan mengenai satu teknologi, katakanlah teknologi nano ya, dan belum pernah berkecimpung di dunia cat ya. Kemudian dia mau planning, katakanlah perlu berapa puluh miliar ya untuk membeli pabrik cat ya, akuisisi. Maka itu akan sulit sekali untuk didanai karena bidangnya belum teruji ya. Nah, beda dengan yang investor skema IPO ini. Jadi ini sangat dimungkinkan sekali jika mau melakukan expand walaupun belum punya pengalaman di bidang tersebut, tetapi akan sangat besar kansnya untuk didanai ya di investor skema IPO, karena skema IPO itu melihatnya future ya, rencana ke depannya. Nah, ini yang tidak bisa dipenuhi oleh pendanaan oleh bank ataupun investor konvensional ya. Mau melihat ya seperti yang tadi dijanjikan di awal-awal, kita mau melihat sukses story perusahaan di mana kami sampaikan ini ada perusahaan teknologi nano di mana hanya 6 orang karyawan. Laba bersihnya sekitar 200 juta per bulan, dan memang bentuknya PT ya. PT-nya itu baru di tahun 2019. Mungkin sebelumnya sudah pernah ada bentuknya CV atau semacam konsultan ya. Jadi ini termasuk perusahaan baru. Nah, jika para pelaku usaha kondisinya sama nih, perusahaannya hanya 6 orang karyawan, laba bersih 200 juta, dan punya modal teknologi saja, kira-kira berapa yang bisa didanai ya? Nah, kalau di skemanya IPO ini nih, perlu diketahui bahwa mendapat dana ini lebih dari 100 miliar ya di Maret 2022. Bahkan rencananya tuh nanti akan didanai lagi oleh investor ya, di challenge ya, untuk didanai lebih dari sekitar 500 miliar ya di tahun 2023 ya nanti ya. Nah, perlu diketahui bahwa perusahaan ini yang teknologi nano tersebut ketika mendapatkan 100 miliar ya, pastinya bertahap ya, ditentukan ya, seperti orang juga. Katakanlah kalau saat ini makan satu piring, kalau dikasih langsung 4-5 piring untuk dihabiskan tentunya tidak bisa ya. Sama seperti itu juga. Jadi ada perusahaan yang ketika kemudian butuh dananya tuh secara bertahap, maka dengan skema IPO ini sangat dimungkinkan sekali ya. Dan mau lebih dari ini pun bisa ya, seperti yang disampaikan bahwa didanai oleh investor ini dari 100 miliar sampai 5 triliun ya. Jadi diatur, disesuaikan dengan nanti punya rencana kerja dari pelaku usahanya. Dan di sini kami mau sampaikan contoh ya, perusahaan teknologi nano itu menggunakan katakanlah dananya yang awal ya, yang sekitar di planningnya 100 miliar lebih ya, itu dipakai untuk apa? Pakai untuk beli pabrik cat. Jadi dengan teknologi nano, pabrik cat yang dibeli itu kemudian punya satu keunggulan, yaitu pabriknya bisa mengeluarkan produk di mana catnya itu bisa digunakan untuk mengecat kapal laut di bawah laut. Ya, jadi kalau misalnya kita dengar bahwa pengelasan di bawah laut itu hal yang biasa ya, walaupun tidak semua tukang las profesional tuh bisa melakukan pengelasan ya di dalam laut ya. Tetapi nih kalau ngecat di bawah laut itu jarang sekali, tidak mudah. Jadi ini teknologi tinggi ya, dan kebetulan investor kita juga beliau memiliki banyak kapal tanker, dan ini salut ya, kenapa nih pengusaha ini bisa gitu mengkombinasi atau memodifikasi atau mengembangkan produk catnya ini dengan teknologi yang canggih ya. Dan kemudian dana tersebut juga dipakai untuk buka bisnis tambak di gunung. Nah, ini yang luar biasa nih. Kebanyakan tambak udang kan di pantai ya, tapi karena ini perusahaan ini mau melakukan terobosan, jadi daripada membuka tambak udangnya di pantai yang panas dan rawan ya dari keamanan serta cuacanya dan
tidak enak lah kalau misalnya kita ya sebagai profesional yang mengelola ya di tempat di sana tuh kurang nyaman. Tapi kalau misalnya bagaimana kalau tambak udangnya di gunung ya, relatif lebih nyaman, cuacanya ada. Dan perlu diketahui, jadi perusahaan ini berhasil ya mengembangkan tambak udang, di mana tambaknya udangnya ini menggunakan teknologi bawel nano ya, di mana benur atau benih dari udang yang kecil itu tuh hidup dilindungi, diseliputi oleh nanobubble ya, sehingga mikroorganisme atau penyakit itu nggak bisa masuk, nggak bisa menyerang si benur atau si benih dari udang ini, sehingga yang namanya seperti manusia, orang diberi kenyamanan, tidak ada penyakit lain yang akhirnya kan kemudian badannya lebih gemuk ya. Dalam hal ini singkat kata, katakanlah udangnya itu atau tambak udangnya itu panennya 4 kali lipat, kegagalan panennya lebih kecil ya dengan teknologi ya. Ini hal yang kalau misalnya kembali lagi pelaku usaha, kalau di awal-awal belum pernah pengalaman seperti ini, kemudian minta dana sampai katakan lebih dari 100 miliar untuk akuisisi pabrik, untuk buka tambak udang yang mereka tuh belum punya pengalaman, apakah diberi? Bank tidak akan memberikan dana. Investor konvensional juga sama. Tapi di investor skema IPO ini dimungkinkan. Ini hal yang luar biasanya yang kita perlu sadari ya, yang perlu kita syukuri ya. Proses IPO-nya itu adalah 8 tahapan proses IPO ya. Jadi ada masing-masing tahapan seperti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kemudian kami memiliki timeline yang 14 minggu ya diharapkan, tetapi targetnya sih kalau bisa paling lambat tuh dalam waktu 6 bulan ya. Kita ada punya rekod 4 bulan tuh bisa ya. Digambarkan mengenai proses itu tuh, nah ini yang bagaimana bisa kekayaan 10 kali lipat ya, di mana awal saham perusahaan disetting tuh Rp10. Kemudian dijual ke investor pada tahap yang bukan 6-8 itu tuh dijual 100 perak ya. Jadi ini gimana nih dengan langkah seperti ini nih, strateginya menaikkan kekayaan 10 kali lipat secara cepat ya. Kemudian investor akan investasi pada tahap ke-6 ke-8 dengan membeli saham Rp100. Nanti sewaktu investor itu akan menjual kembali di atas harga belinya ini, investor bisa untung 20-50% dalam waktu kurang dari 1 bulan. Nah contoh nih ya, pada perusahaan teknologi nano yang tadi kita bahas yang dapat ratusan miliar ya, harga sahamnya tuh pada pre-IPO 2-8 Maret 2022 tuh harga sahamnya 100 perak. Nah katakanlah investor beli nih saham pada pre-IPO, jadi suntik dana ya. Suntik dana ini dilakukan nih secara sistem, jadi investor kita nih bukan melakukan pendanaan seperti bank atau investor yang lainnya, tetapi masuk ke dalam perusahaan tuh secara tersistem lewat bursa. Jadi membeli menyuntik dananya tuh ditukar dengan saham sistematis lewat bursa ya. Katakanlah belinya Rp100 pada tanggal 28 Maret. Nah, waktu pas saham IPO tanggal 10 Maret, sahamnya itu 110 perak, itu udah naik 10% ya. Sampai singkat kata di tanggal 17 Maret tuh harganya 176. Harga tertinggi di 17 Maret itu waktu pembuka sekitar ya di jam-jam awal sekitar 193. Katakanlah di sini bisa melihat bahwa investor ini katakanlah membeli 100 perak, rata-rata katakanlah dia untung bisa 50% ya, melakukan secara bertahap penjualannya, di mana dilakukan secara bertahap dan ini kurang dari 1 bulan ya. Jadi investor bisa untung sampai sedemikian cepat dan sedemikian banyak. Inilah di sini keuntungannya dari si investor, dan pelaku usahanya pun, pengusahanya pun untung karena dapat ratusan miliar yang tidak dapat ya diterima kalau dengan skema bank atau investor. Ini berikutnya ada pertanyaan-pertanyaan ya, misalnya pertanyaan prosesnya apa saja sih kalau skema IPO ini, analisa data awal, meeting, MOU, persiapan dokumen lengkap untuk proses pendanaan ya. Kemudian yang kedua, prosesnya berapa lama? Ya ada rekod, ada yang 4 bulan dan target kita adalah 6 bulan ya. Besarnya pendanaan berapa? Ya minimal 100 miliar, maksimal 5. Kemudian berapa biaya proses IPO? 5,3M sampai 7 miliar ya satu kali. Setelah itu tidak ada pengembalian dana ya, hanya ada pembagian dividen ya. Besarnya biaya IPO ini baik pendanaan 100 miliar sampai bahkan 1 triliun tuh sama ya. Jadi manfaatkannya kesempatan ini untuk mendapatkan pendanaan lebih besar lagi ya.
Kemudian bagaimana bila tak ada biaya untuk proses IPO, yaitu pelaku usaha bisa mencari investor pribadi atau sponsor ya, yang ditukar dengan saham perusahaan untuk nanti akan dijual ketika proses IPO ya. Investor juga bisa mendapatkan pendanaan ini setelah proses IPO. Atau juga kalau tidak memiliki biaya untuk proses IPO itu bisa merger atau bergabung dengan perusahaan lain. Contoh ya, developer punya project, network investornya kan dari kami, bisa ngajak perusahaan kontraktor tuh untuk bergabung dan bayar biaya IPO ya. Ini salah satu. Bagaimana bila profesional mau punya perusahaan atau bisnis atau akuisisi perusahaan? Contoh kasus nih, profesional bekerja di perusahaan developer, ada proyek di luar mangkak tapi kantornya tak punya dana cukup, maka profesional tuh bisa mengajukan diri ke perusahaan untuk akuisisi proyek, diangkat menjadi manajer atau pimpinan perusahaan baru tersebut, kemudian bantu perusahaan untuk ajukan pendanaan lewat kami. Kemudian apakah investor beli pabrik atau perusahaan? Ya, investor kami ini juga membeli pabrik atau membeli perusahaan, di mana nanti jual perusahaannya itu dilakukan lewat proses IPO juga ya. Syaratnya tuh pabrik yang mau dijual itu di bawah harga pasar. Kemudian perusahaan itu atau pabrik itu direncanakan untuk proses go public ya. Ini harus dimanfaatkan oleh para mediator atau orang-orang yang memiliki informasi mengenai perusahaan yang mau dijual. Ini adalah kami di terakhirnya, kami layanan pendampingan kami. Jadi sebelum didanai ya, proyeksi bisnis 5 tahun ke depan kita bisa diskus bersama. Kemudian waktu nanti dapat pendanaan lewat skema IPO ini kita bisa monitoring ya agar dana itu bisa digunakan sesuai rencana pendanaan. Kemudian untuk pengembangan bisnis ya, bahkan nanti untuk pembelian pabrik, perusahaan lain, ini kami juga bisa dampingin ya. Kami berafiliasi dengan penasihat IPO, penjamin emisi, dengan pembeli saham siaga. So, para pelaku usaha yang kemudian tertarik dengan keunggulan-keunggulan dari yang kami telah sampaikan ini bisa kirimkan dokumennya awalnya pada kami, yaitu company profile dalam bentuk PT, kemudian laporan neraca keuangan 1-3 tahun terakhir, dan cash flow projection 5 tahun ke depan sesuai target keperluan dana ya. Bisa dikirimnya ke email jkkindonesia@gmail.com, dan bisa juga nanti kontak-kontak ke kita lewat Instagram kita di JKK Indonesia. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di kesuksesan kita. Terima kasih, sampai ketemu.